Saya ingat Yesus Tuhanmi, sitan godang nabeni, diau na pinar silangi, umokop hopar sahi. Manaun sude namangunai tu Yesusi, sai puji maibana. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Sebab kuasa Tuhan melampaui segalanya. Lebih-lebih di pagi yang indah ini, Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, pimpin kami menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami, hingga kami tetap berjalan dalam kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Roma 5 ayat yang ke-8, demikian bunyinya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam bahasa Batak disebutkan, alai ia debata debapatar do holong nirohana dihita uju perdusa do pehita edisido mate Kristus humokopita. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita merenungkan satu ayat yang sangat dalam, sangat kuat, dan menjadi inti dari Injil itu sendiri, yaitu Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini tidak panjang, tetapi mengandung kebenaran yang mampu mengubah hidup manusia. Di dalamnya kita melihat siapa Allah itu, siapa kita, dan bagaimana hubungan antara Allah dan manusia dipulihkan. Kasih Allah yang berinisiatif. Saudara-saudara, hal pertama yang kita lihat adalah bahwa Allah yang mengambil inisiatif untuk mengasihi manusia. Firman Tuhan tidak berkata bahwa manusia mencari Allah lebih dahulu, tetapi Allah yang datang kepada manusia. Bahkan bukan saat manusia sudah baik, bukan saat manusia sudah bertobat, tetapi ketika manusia masih berdosa. Ini menunjukkan bahwa kasih Allah tidak menunggu kita sempurna, tidak bergantung pada perbuatan kita, tidak ditunda sampai kita layak. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengasihi orang yang baik kepada kita. Kita mudah mengasihi orang yang mengasihi kita kembali. Tetapi Allah berbeda. Kasih-Nya melampaui logika manusia. Ada satu ilustrasi yang sederhana, yaitu seorang ibu tetap mengasihi anaknya walaupun anak itu jatuh, berbuat salah, bahkan melawan. Tetapi kasih Allah jauh lebih besar dari itu. Ia mengasihi kita bahkan saat kita hidup jauh darinya. Kondisi manusia masih berdosa. Bagian kedua dari ayat ini mengatakan, ketika kita masih berdosa. Ini adalah pengakuan jujur tentang kondisi manusia. Kita bukan orang benar. Kita bukan orang yang layak. Kita telah jatuh dalam dosa. Dosa bukan hanya perbuatan jahat, tapi juga sikap hati yang menjauh dari Allah.
Dosa membuat manusia egois, sombong, mengandalkan diri sendiri, dan mengabaikan Tuhan. Sering kita berpikir, saya belum terlalu berdosa, atau saya masih lebih baik dari orang lain. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Disinilah letak keindahan Injil. Allah tidak menunggu manusia berubah dulu, baru ia mengasihi. Justru dalam keadaan berdosa itulah kasih Allah dinyatakan. Bukti kasih Allah, Kristus mati untuk kita. Saudara-saudara, kasih itu bukan hanya kata-kata. Kasih sejati selalu ada buktinya. Firman Tuhan berkata, Kristus telah mati untuk kita. Inilah puncak kasih Allah. Yesus Kristus tidak berdosa, kudus dan benar, tidak layak dihukum. Tetapi ia rela disalibkan, menderita, mati menggantikan kita. Mengapa? Karena kasih Allah. Salib bukan sekedar simbol agama. Salib adalah bukti nyata bahwa Allah serius mengasihi manusia. Allah rela berkorban untuk menyelamatkan kita. Coba kita renungkan. Adakah di antara kita yang mau mati untuk orang jahat kepada kita? Mungkin untuk orang baik saja kita masih ragu. Tetapi Kristus mati untuk orang berdosa, untuk kita semua. Kasih yang mengubahkan hidup. Saudara-saudara, kasih Allah bukan hanya untuk dikagumi, tetapi untuk dialami dan mengubahkan hidup kita. Jika kita benar-benar memahami Roma 5 ayat 8 ini, maka kita tidak akan hidup dalam rasa bersalah yang terus-menerus. Kita tidak akan merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Kita akan hidup dalam rasa bersyukur yang mendalam. Kasih Allah mengubahkan hati yang keras menjadi lembut, hidup yang penuh dosa menjadi hidup yang baru, orang yang putus asa menjadi penuh pengharapan. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah menerima kasih itu? Atau kita masih hidup seolah-olah kita harus membayar kasih Tuhan? Kasih Allah adalah anugerah, bukan hasil usaha. Bagaimana respon kita terhadap kasih Allah? Saudara-saudara, setelah kita menerima kasih Allah, apa yang harus kita lakukan? Percaya dan menerima keselamatan. Percayalah bahwa kematian Kristus adalah untuk kita secara pribadi. Hidup dalam pertobatan. Kasih Allah bukan alasan untuk terus berdosa, tetapi alasan untuk berubah. Mengasihi sesama. Jika Allah mengasihi kita ketika kita berdosa, maka kita juga dipanggil untuk mengampuni, mengasihi tanpa syarat, menolong orang lain. Kasih yang kita terima harus menjadi kasih yang kita bagikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roma 5 ayat yang ke-8 mengingatkan kita bahwa kasih Allah tidak bersyarat. Kasih Allah dinyatakan melalui pengorbanan Kristus. Kasih Allah hadir bahkan saat kita masih berdosa. Hari ini, mari kita merenung, apakah kita sudah sungguh-sungguh menerima kasih itu? Jika hari ini kita merasa tidak layak, jauh dari Tuhan, penuh kesalahan, ingatlah, justru untuk itulah Kristus datang. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, mengakui dosa kita, menerima kasih-Nya, dan hidup dalam kasih itu setiap hari. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Ketika kami masih berdosa, Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi justru datang menyelamatkan kami melalui Yesus Kristus. Ajarlah kami untuk hidup dalam kasih-Mu, dan membagikan kasih itu kepada sesama kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.